Oke, puji Bapak Yahweh. Kita akan lanjutkan dari um, pembahasan yang kemarin, yaitu mengenai time travel. Sekarang kita masuk di session yang ke-22, ya. Tetapi pembahasannya tetap berkisar di kejadian pasal yang ke-17, ya. Kesambungan dari kemarin. Ini kita akan melihat kedalamannya, ya, yaitu mengenai identitas yang baru, ya, identitas yang baru. Ini bagian yang kedua. Kita bisa terus diperkaya oleh Davar Elohim yang ajaib. Ya, saya langsung saja, karena nanti rencananya saya akan gabungkan pembahasan yang kemarin dan pembahasan yang hari ini. Saya akan edit, saya coba akan gabungkan jadi satu, ya, jadi tidak terputus. Dan mungkin saya harapkan juga pengajaran yang minggu depan saya akan gabungkan lagi, jadi memang akan lebih panjang, tapi hanya untuk pengajaran saja, ya, pengajaran saja. Jadi saudara bisa konsentrasi, nggak bingung mau milih yang mana, seperti itu ya, karena ini saya yakin ada 4 sesi, ya, jadi saya akan gabungkan dari 4 sesi ini. Ya, itu saya langsung saja mengenai masalah brit milah atau sunat. Dan di dalam kitab suci kita ada juga yang menyatakan, ya, hal-hal yang akan kita baca, yaitu seperti di dalam kitab Ulangan, Yeremia, Imamat. Dan kalau sudah lihat mengenai brit milah atau sunat itu meluas, ya. Jadi bukan hanya masalah kulit katan secara jasmani, akan tetapi juga ada yang disebutkan kulit katan hati. Dan juga dikatakan ada yang namanya sunat telinga, ya. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Jadi kita akan baca saja. Saya yakin ini adalah kalimat-kalimat kiasan, ya. Kulit katan itu ya cuma satu mestinya, gitu ya. Nggak ada di dalam hati, terus kemudian mau disunat bagaimana caranya, ya kan? Ya, jadi kan ini sebetulnya sebuah kalimat-kalimat kiasan begitu ya, tapi mengandung makna, ya, mengandung makna, yaitu diputuskan, dilepaskan, harus disalibkan, harus dimatikan, ya. Jadi ini makna-maknanya. Dan ini pun juga ada di dalam Tanak dan Brit Kadasa. Ya, kita akan coba lihat dari beberapa ayat yang saya tampilkan sekarang adalah Ulangan 10 ayat 16 dan Yeremia 4 ayat 4. Coba saya akan panggil Arizona, apakah sudah ready? Apakah sudah ready, Arizona? Yeah, ready, Ya, Pak. Brother Seth. We are Ya, ready. ya, tolong dibaca Ulangan 10 16, Yeremia 4 ayat 4, Imamat 26 ayat 41 dan Ulangan 30 ayat 6. Terima kasih. Ulangan 10 ayat 16. Dan kamu harus menyunat kulit khatan hatimu, dan janganlah kamu mengeraskan tengkukmu lagi. Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Yahweh, dan buanglah kulit khatan hatimu, hai orang-orang Yehuda dan yang tinggal di Yerusalem, supaya murkaku tidak menyala seperti api dan membakar, dan tidak ada seorang pun yang dapat memadamkan oleh karena kejahatan perbuatanmu. Imamat 26 ayat 41. Ya, aku akan berjalan bertentangan dengan mereka, dan aku akan membawa mereka masuk ke negeri musuh-musuhnya, kecuali hati mereka yang tidak bersunat itu mau merendahkan diri, dan pada waktu itu mereka jemu akan kesalahan mereka. Ulangan 30 ayat 6. Dan Yahweh Elohimu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Yahweh Elohimu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ya, terima kasih. Jadi kita bisa lihat beberapa ayat terlebih dahulu, ya.
Ulangan 10, Yeremia 4, Imamat 26, Ulangan 30, semuanya adalah kiasan. Ya, tetapi bukan berarti kiasan ini tidak mempunyai makna, saudara. Tidak, ya. Tetapi ada makna yang dalam yang harus kita perhatikan juga, ya. Bahwa menyunat kulit katan hati itu identik dengan hati yang harus bertobat, menjauhi kejahatan, jangan mengeraskan hati, ya, mentaati apa yang menjadi keinginan, ya, kehendak daripada Bapa Yahweh, ya, itu merupakan sunat hati, ya, buang kulit katan hatimu, itu sudah ada di dalam tanah. Secara perjanjian, secara fisik kita sudah belajar ya kemarin, tetapi di dalam tanah pun juga berlaku secara spiritual, ya, secara spiritual. Nah, terlebih lagi di zaman fase B. Nah, kalau saudara kepingin tahu fase B apa, saudara harus kembali ke pengajaran yang di atas, pengajaran yang kemarin. Ada fase A, fase B, dan fase C. Ya, kita harus paham di situ. Terlebih lagi kita yang ada di fase B, ya, yaitu menjaga hati kita. Ya, kita sudah sedikit melihat sedikit banyak melihat ya. Yang kemarin yaitu fase B itu lebih diutamakan secara alam spiritualnya, ya, ketimbang alam fisiknya, ya. Jadi inilah yang disebutkan, yaitu jangan keraskan hati, jangan mengeraskan tengkukmu, jauhi kejahatan, hati-hati dengan tingkah lakumu, perbuatan, itu berhubungan semua dengan mematikan manusia daging. Mematikan manusia daging, ya. Nah, karena kita di fase B, maka kita bisa lihat apa yang menjadi titik poin daripada Rabi Saul, yaitu sunat yang dilakukan adalah sunat Hamasiyah, bukan secara fisik, ya, bukan secara fisik, tetapi sunat Hamasiyah, ya. Dan Rabi Saul mengatakan mau sunat, nggak ada fungsinya, nggak ada bedanya, ya, nggak ada artinya sama sekali. Yang berarti adalah menjadi ciptaan yang baru, ya, menjadi ciptaan yang baru, itulah yang berarti, itulah yang penting, menjadi manusia baru, ya, manusia baru. Nanti kita minggu depan kita akan melihat lebih jelas lagi ya konsep-konsepnya yang diberikan oleh Rabi Saul, yang diajarkan lebih jelas lagi. Ya, kita akan buka ayat-ayatnya. Saya yakin saudara, saya sudah kasih ayat-ayatnya untuk saudara bisa lihat. Saya sudah share di Telegram. Ya, kalau Telegram saudara bermasalah, saudara kasih tahu sama saya, ya, untuk saya berikan lewat WhatsApp. Ya, saya berikan lewat WhatsApp. Tapi usahakan saudara punya Telegram. Ya, jadi kita harus paham, yang terpenting adalah menjadi manusia yang baru dengan menanggalkan manusia daging. Ya, ini penting. Dan ini sebetulnya sudah dinyatakan oleh Elohim Yahweh mulai dari tanah. Ya, sudah ada begitu, ya. Tetapi kita sudah tahu progresnya, ya, progresnya kita sudah tahu. Yang berikutnya kita coba akan lihat ayat-ayat selanjutnya, yaitu mengenai sunat ini. Di dalam Keluaran 16 ayat 12 dan 30, kemudian Yeremia 6 ayat 10, dan kemudian Kisah Rasul 7 ayat 51. Silakan, Brother Eno. Keluaran 6 ayat 12. Dan berbicaralah Moshe. Keluaran 6 ayat 12. Dan berbicaralah Moshe di hadapan Yahweh dengan mengatakan, lihatlah Bani Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Dan bagaimanakah Firaun mau mendengarkan aku? Dan aku seorang yang tidak bersunat bibir. 30. Dan Moshe berkata di hadapan Yahweh, lihatlah, aku seorang yang tidak bersunat bibir. Lalu bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Yeremia 6 ayat 10.
Biarlah kepada siapa aku berbicara dan memberi kesaksian, mereka dapat mendengarkan. Lihatlah telinga yang tidak bersunat dan tidak mampu untuk mendengarkan. Lihatlah firman Yahweh telah menjadi suatu celaan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Kisah para Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat dalam hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sebagaimana para leluhurmu, kamu juga. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat ya, penjabaran-penjabaran di sini, saya bisa lihat ya, makna-makna spiritualnya, bersunat bibir, ya, bibirnya harus dikuduskan, harus diurapi, untuk bisa berbicara kepada Firaun, ya, kepada Firaun. Dengan pengurapan, maka bibirnya harus disunat, harus ada tanda, ya, harus ada tandanya dari Bapak Yahweh. Kemudian mengenai telinga yang tak bersunat, itu adalah menentang ruah Yahweh Elohim, ya, tidak mau mendengarkan kebenaran Dafar Elohim di dalam pola dan sudut pandang yang benar. Ya, dikatakan jelas di dalam Kisah Rasul 751, hai orang-orang yang keras kepala. Ya, keras kepala. Bukan kepalanya keras, kepala memang keras. Iya kan? Tapi keras kepala di sini maksudnya apa? Yaitu tidak mau dikasih tahu. Dan dikatakan tidak bersunat hati dan telinga. Dan selalu menentang Roh Kudus. Selalu menentang Roh Kudus. Ngomongnya enggak menentang Roh Kudus. Tapi karya Roh Kudus untuk supaya saudara bisa berhubungan, berdoa senantiasa ditentang. Lah, apa bedanya gitu loh? Apa bedanya gitu loh? Ya, ya sama saja, itu juga termasuk menentang ruah HaKodes, ruah Yahweh Elohim. Ya, dengan berbagai cara, alasan, dimanipulasi. Ya, itu spirit penentang loh. Saudara jangan terhanyut, saudara jangan meremehkan loh. Ya, meremehkan dan kemudian nggak apa-apa, ya coba aja selalu punya koneksi dengan mereka-mereka itu. Oh, saudara akan terhanyut pasti. Ya, pasti akan terhanyut. Karena mereka adalah orang yang tidak bersurat hati dan telinga. Ya, jelas sekali Kisah Rasul dikatakan, yaitu kamu yang selalu menentang ruah HaKodes. Dan leluhurmu juga. Ya, leluhur di sini adalah orang-orang yang ditegur, yaitu zaman sebelum Yeshua. Ya. Tapi spirit ini ada loh sampai hari ini. Ya, ada terus berbicara. Nah, mereka kan cari mangsa, baik secara terang-terangan maupun secara gerilya. Yang rugi saudara sendiri loh. Yang rugi saudara sendiri. Ruah Yahweh Elohim itu rindu supaya kita senantiasa bisa berdoa. Berdoalah senantiasa, betul kan? Tapi ditahan oleh kekuatan itu. Nah, itu kan berarti menentang Roh Kudus, tentang ruah Yahweh Elohim. Supaya saudara nggak berdoa, nggak mampu berdoa senantiasa. Apa akibatnya? Saudara kecolongan. Saudara ditembusi. Ya, bisa ditembusi dengan pengajaran-pengajaran yang ditarik ke arah perhambaan atau perbudakan kepada spirit atau roh Hagar dan Ismail. Bisa jadi saat saudara tidak berdoa senantiasa, ada yang kena gendam. Nah, itu kan repot kan? Apalagi di Indonesia. Tanya alamat ternyata gendam. Wah, repot. Ya. Terus kemudian ada yang kena semar mendem lagi. Tahu semar mendem? Ya kan? Dipelet. Ya. Tahu pelet.
Bisa tiba-tiba jatuh cinta terus sama orang itu. Padahal ya nggak ada value-nya begitu, nggak ada nilainya. Tapi kok bisa jatuh cinta terus, misalnya gitu. Karena kena roh pelet. Mengapa bisa kena roh pelet? Ya karena nggak ada persekutuan dengan ruah Yahweh Elohim. Ya, disuruh berdoa senantiasa, tapi gara-gara kena pengajaran yang membingungkan itu, ya, yang menolak ruah Yahweh Elohim dan speak in tongue, akhirnya tembus, saudara. Nggak lagi speak in tongue, nggak lagi mempercayainya. Padahal speak in tongue adalah karya ruah Yahweh Elohim. Saya bisa lihat, terutama di daerah-daerah yang kental ya, alam spiritualnya ya. Terus terang aja di Indonesia tuh kental banget loh. Ya di Amerika ada, cuman nggak. Saya bilang kalau masalah kayak gendam gitu, Indonesia parah saya bilang. Parah saya bilang ya. Di Amerika sih enggak gitu ya. Jadi hati-hati ya. Perjuangan saudara bukan melawan darah dan daging. Spirit-spirit, gentayangan yang di sekitar itu. Ya, jadi saudara harus hati-hati. Ya, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai termakan dengan pengajar-pengajar yang seperti itu. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, jadi kita bisa lihat ya kalimat atau kata sunat ini bisa meluas dengan arti makna rohani, ya, yaitu sunat hati, sunat bibir, sunat telinga, sunat ya yang kita sudah baca semuanya ini, ya, menyunatkan kulit katan hati, ya, jadi kita paham di sini. Tapi intinya satu, sebetulnya kalau kita ambil yaitu mengenai apa? Mengenai kedagingan ini ditanggalkan, dimatikan. Nah, kedagingan hanya bisa ditanggalkan dengan cara bagaimana? Dengan cara apa yang dikatakan atau diajarkan Rabi Saul. Penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Ya. Jadi ruah Yahweh Elohim penting sekali. Ada dalam hidup saudara, ada dalam tubuh saudara. Itu ruah Yahweh Elohim itu menemani saudara, menuntun saudara ke dalam seluruh kebenaran, menolong saudara. Bukankah Yeshua mengatakan, aku akan minta pada Bapa untuk mengirim penolong? Saya bisa lihat, mau ditolong enggak, saudara? Ya. Jadi kerinduan hati daripada Elohim Yahweh itu supaya menolong saudara. Karena saudara ini hidup di dalam alam supernatural yang kental, begitu loh. Di dalam fase B itu, ya fase B, kita di fase B ya, itu adalah alam supranaturalnya itu kental sekali, saudara. Perdukunan, santet, gendam, pelet, ya kan, pesugihan, ajaran-ajaran palsu, kelihatannya benar tapi nyimpang, ya kan, itu kan spiritualnya kental banget, saudara. Dibanding dengan bagian A, ya, sebelum zaman Yeshua, itu fokusnya hanya Israel secara fisik, begitu, tidak kental. Lihat saat perubahan dari fase A dan fase B, saya perhatikan bagaimana ministrinya Yeshua. Yeshua menemui siapa saja? Gila Gadara, orang yang sakit gara-gara setan, ya bangkok gara-gara setan, tuli, bisu gara-gara setan, Rasul Paul mengusir setan yang mempromosikan dia. So bisa lihat, itu transisinya di situ. Nah sekarang kita di zaman akhir, lebih kental lagi, saudara. Setannya lebih mikir lagi, lebih experience ya, lebih pengalaman lagi selama 2000 tahun sejak Yeshua. Ya. Dan tertulis di dalam Wahyu 12, itu ekor daripada naga itu menyeret sepertiga bintang. So bisa lihat,
ekornya loh, sepertiga bintang, rontok langsung. Kita harus tahu. Bahkan Rabi Saul mengatakan Efesus pasal 6, kamu harus pakai selengkap senjata Elohim. Digambarkan dengan bagaimana orang Romawi mengenakan baju perangnya, kepopong, perisai, ikat pinggang, kasut, perisai dan apa itu namanya pedang dan sebagainya. So bisa lihat mengapa itu difokuskan di situ, karena alam spiritual fase B itu ada di sono, saudara. Ya, peperangannya itu ada di sana. Kita harus hati-hati dan harus kita pahami di sini. Bukan lagi secara fisik. Jelas dikatakan oleh Rabi Saul, perjuanganmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, pemerintahan-pemerintahan, roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan. Mencoba menjegal saudara, ya, merugikan saudara, melumpuhkan, membuat depresi manusia, membuat stres, hilang pengharapan, mengasihani diri sendiri. So bisa lihat banyak hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi kita ada di fase B, kita harus paham di situ, ya. Kita akan lanjutkan. Apakah sunat hanya untuk orang Yahudi? Jawabannya adalah Tidak. ya tidak. Terima kasih. Ternyata tidak itu. Lah orang Islam ya disunat itu. Orang sekuler juga disunat. Oke lah, itu terlalu melebar ya. Kita akan lihat apakah sunat hanya untuk anak perjanjian saja, yaitu Yisak. Ternyata tidak, saudara. Kejadian 17, 25, 26, 27 dinyatakan. Silakan Brother Enoch untuk bisa baca terlebih dahulu. Kejadian 17 ayat 25. Ismail, anaknya berusia 13 tahun pada saat kulit khatannya dipotong. 26. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya telah disunatkan. 27. Semua pria yang lahir di rumah atau yang dibeli dengan uang dari orang asing, mereka telah disunat bersamanya. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat perjanjian ini diturunkan melalui Abraham sudah diganti namanya. Dan Abraham menyunatkan Ismail karena Ismail sudah lahir, usianya 13 tahun saat itu. Ya. Dan kemudian siapapun yang lahir di rumahnya juga yang dibeli dengan uang ya, bukan tetangganya ya. Jadi para budaknya itu disunatkan juga. Nah pertanyaannya begini saudara, jika ada keturunan Ismail yang tidak beriman kepada Abraham, tapi disunat nih ya, karena Ismail pasti akan menurunkan juga kepada anak-anaknya. Diselamatkan tidak? Kalau tidak beriman, tapi disunat. Tidak, Pak. Ya tidak. Enggak, iya. Ya kan? Tapi disunat loh. Ada perjanjiannya loh di dagingnya. Tapi tidak percaya kepada Elohim Abraham. Ya nggak selamat. Tapi bagaimana dengan keturunan Ismail yang beriman kepada Elohim Abraham dan disunat? Diselamatkan tidak? Selamat. Selamat. Pak. Selamat. Saya bisa lihat, dari Ismail keluar berapa raja? 12 raja. Raja. Ingat ya, orang dulu itu punya konsep mereka akan mentaati orang tuanya apa yang diinstruksikan, yang penting mereka akan turuti. Itu konsep orang dulu. Beda sama dengan orang sekarang. Ya, beda. Tapi harus saya akui ada yang nurut juga. Ya, yang nurut itu contohnya ya soal marga. Ya kan? Dari grup atau suku Batak dan Manado terutama. Saya nggak tahu yang di luar itu, karena saya bukan dari sono. Ya, termasuk orang Tionghoa. Mereka memegang teguh yang namanya, kalau kamu punya anak, kasih marga ya. Nah, ya kan?
Nah, orang Jawa enggak, saudara. Nah, kan yang namanya cuma satu, si Bejo, ya, si siapa, si ya, Soeharto, ya, Soeharti, ya kan, seperti itu kan, cuma satu kan. Tapi kalau saudara, lingkungan saudara dari Batak, dari Manado, dari Tionghoa, pasti ada marganya. Ya kan, bahkan itu diwanti-wanti, saudara. Kalau, apalagi kalau punya anak laki, ya kan, kamu harus kasih nama marganya di situ. Nah, itu hal kecil ya, masalah nama. Nah, sedangkan ini masalah sunat perjanjian. Saya yakin 12 raja itu, walaupun memang nggak tertulis nih ya, mereka pasti akan disunat. Ya. Tapi kembali pribadi lepas pribadi, saudara. Ya, saat itu kan mungkin Israel belum terbentuk. Ya, mungkin ya masih dalam apa itu namanya grup yang kecil ya. Tapi dari keturunan Ismail ini ada yang percaya kepada Elohim yang disembah oleh Abraham. Selamat tidak? Ya, selamat, saudara. Saya bisa lihat kasihnya Bapak Yahweh. Luar biasa nggak? Nah, ini kembali lagi nih. Ya, kalau saya ngomong seperti ini, nanti kembali lagi ke pengajaran mengenai yang bangsa-bangsa itu yang beberapa minggu yang lalu. Saya bisa lihat caranya Bapak Yahweh mengasihi dunia ini. Sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Nah, saat Israel terbentuk bagaimana? Kan kita lihat Israel terbentuknya itu ada progresnya ya. Jadi pertama kali pindah dulu dari Kanaan menuju ke Mesir. Ya kan? Pindah dulu. Terus itu berapa jumlahnya saat itu? 70 jiwa. Ya kan? Terus kemudian tidak lama kemudian berkembang jadi 2 juta jiwa. Kurang lebih lah. Ya kan? Saat zaman perbudak oleh Raja Baru Misraim yang tidak mengenal Yosef. Ya, itu progres. Setelah itu keluar dari Misraim, melewati Laut Merah terbelah. Kemudian menerima Torah. Itu kan progres. Setelah menerima Torah, progres berikutnya membangun kemah suci. Nah, ya kan? Kemudian peraturan-peraturannya di-establish di sana. Progres kan? Setelah itu turun sedikit, berputar-putar di 40 tahun di padang belantara. Kemudian masuk di tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Itu kan progres. Setelah masuk kan tidak langsung begitu, perang dulu dong. Ya kan, perang dulu Yeriko, Ai, ya kan, mulai macam-macam kan, bangsa-bangsa perang, masuk zaman hakim-hakim. Turun sedikit gara-gara ya terkontaminasi dengan penyembahan berhala. Ya kan, tapi kan progres. Setelah itu apa yang terjadi? Minta raja. Ya, kasih raja pertama namanya Saul. Ya kan? Kemudian dapat raja kedua gara-gara Saul dia tidak mentaati daftar Elohim. Dapat raja kedua Daud. Progres. Daud menang. Bahkan merebut mana ya yang paling penting? Merebut kota dari Yebus, yaitu Yerusalem. Nah, progres nggak? Progres, saudara. Setelah progres di situ, turun lagi masalah. Gara-gara Israel sombong. Sehingga kena tulah 3 hari. Betul kan? Sehingga Daud saat itu mempersembahkan korban. Ya, disuruh oleh Nabi Nathan mempersembahkan korban. Di mana? Di mana? Ayo. Tempatnya Aruna. Ya, itu sudah saya pernah bahas. Di ladangnya Aruna. Ya, di situ. Kemudian di situ tempat itu jadi apa? Jadi apa? Bait Elohim. Bait suci. Nah, Bait bait Elohim. yang dibangun oleh Bait suci.
Salomo. Salomo. Iya, Salomo ya. Bisa lihat progres. Ya nggak tahu-tahu begitu keluar Misraim langsung bangun bait suci begitu ya enggak toh. Kan kita sudah lihat bagaimana journey belajar apa itu namanya perjalanannya begitu. Nah, ternyata ada orang-orang asing yang melihat kemuliaan Elohim dahsyat bagi Israel dan mereka ingin ikut melakukan atau merayakan Pesach. Peraturannya bagaimana? Peraturannya bagaimana? Kalau orang asing ingin ikut Pesach, berarti orang itu percaya akan Elohim daripada Abraham, Ishak, dan Yakov dan Israel. Yakov jadi Israel. Persyaratannya bagaimana? Kalau ada orang asing, ini orang asing loh, bukan orang Israel, orang asing yang dia mau ikut Pesach, berarti dia percaya akan Elohim Yahweh. Peraturannya harus Disunat. Terlebih dulu. Disunat. harus disunat, saudara. Ya, harus disunat. Ya, tapi sebelumnya saya akan bahas dulu di sini bahwa sunat itu menjadi spesifik, tanda eksklusif, ya, limited to the group, eksklusif untuk orang Yahudi, menjadi tanda antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Ini terlebih dahulu, yaitu 1 Samuel 17 ayat 26. Silakan Brother Henok. 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu Daud berbicara kepada orang-orang yang sedang berdiri bersamanya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menyingkirkan aib dari Israel? Sebab siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sehingga dia boleh mempermalukan pasukan Elohim yang hidup? Iya, terima kasih. Saya bisa lihat, jadi sunat itu mengarah ke suatu grup yang eksklusif, yaitu Yahudi. Ya, karena arahnya kita akan digiring sampai ke Yeshua. Ya, dan di sini Daud dan juga nanti saudara akan bisa temukan banyak ayat orang-orang yang bersunat. Nah, seperti itu. Itu berarti orang-orang Goyim. Saya bisa lihat, ya, grup Goyim itu termasuk kategori orang-orang yang bersunat. Sedangkan orang yang bersunat adalah orang-orang Yahudi. Begitu, saudara. Ya, jadi pergerakan di situ. Dan kemudian, seperti yang saya ungkapkan tadi, bagaimana kalau ada orang asing yang ingin merayakan Pesach? Nah, ini ayatnya ada di dalam Keluaran 12 ayat 48, saudara. Silakan, Brother. Keluaran 12 ayat 48. Dan jika seorang pengembara menumpang bersamamu dan dia ingin merayakan Pesach bagi Yahweh, maka setiap laki-laki yang ada padanya harus disunat. Kemudian barulah dia boleh datang untuk merayakannya. Dan dia akan dianggap sebagai penduduk asli negeri itu. Tetapi setiap orang yang tidak bersunat tidak boleh memakannya. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat ketetapan daripada Elohim Yahweh loh. Siapa yang merayakan Pesach, tapi ingat, sudut pandangnya di mana dulu? Sebelum kematian Yeshua. Kita harus ingat ini. Sebelum kematian Yeshua. Ya. Tapi pengajar-pengajar sekarang kan ngaco ya. Ya kan diputar balik, nggak karu-karuan dengan alasan kepale, dengan alasan macam-macam, ya, memutar balikkan kebenaran daftar Elohim. Mengerikan sekali. Saya bisa lihat sebelum kematian Yeshua, orang asing harus disunat. Begitu dia disunat, maka dia dianggap sebagai penduduk asli negeri itu. Negeri itu maksudnya siapa? Ya, Israel. Saudara bisa lihat? Ya, jadi ngikutin, saudara.
Ya, ngikutin polanya Israel karena Israel sudah established, sudah terbentuk. Dan Bapak Yahweh melalui Keluaran sudah kasih tahu terlebih dahulu. Ya, orang asing. Nah, berarti orang asing ini percaya kepada Elohim yang disembah oleh Israel. Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Israel, Yakov. Dengan melihat seperti ini berarti dia juga percaya akan apa? Akan datangnya Mesias. Kita bisa lihat, yaitu Yeshua. Ya. Jadi dia dianggap sebagai penduduk asli, ikut. Ya, inilah sebetulnya makna ya saat Elohim Yahweh bertemu dengan Abraham dikatakan orang-orang yang kamu beli di rumahmu yang kamu beli setiap laki-laki kamu harus sunat. Ini maknanya. Ya. Ini maknanya. Begitu. Supaya ada perjanjian kekal di hidup daripada orang itu. Yaitu penanggalan ya akan kedagingan. Ya, bisa lihat ya, bisa dipahami. Ya, harus dilihat dari sudut pandang yang benar. Jadi sudut pandangnya nggak bisa dikacaukan. Ya, jadi hati-hati saudara ya dengan pengajar-pengajar yang tidak mau memperhatikan posisinya. Di posisi mana dia melihat kebenaran itu. Ya, jadi sangat-sangat penting sekali. Nah, setelah kematian dan kebangkitan Yeshua, Ruah Yahweh Elohim dicurahkan, bagaimana posisinya? Perjanjian sunatnya ya, kita sudah lihat, yaitu sunat Hamasiyah. Ya, sunat Hamasiyah. Nah, saya berikan ini seperti kemarin ya, bagan ini. Sebelum kematian Yeshua adalah sunat Kejadian 17 ayat 11 sampai 14, yaitu sunat kulit katan laki-laki. Sedangkan setelah Yeshua Hamasiyah mati, bangkit dan Ruah Yahweh Elohim turun, maka sunat ini adalah sunat Kolose 2 ayat 11, yaitu sunat Hamasiyah. Ya, sunat Hamasiyah. Dan setelah itu nanti juga ada sunat versi Yehezkiel 44. Ya, jadi perjanjiannya kekal, yaitu pemotongan kedagingan. Ya, jadi kita harus paham dalam hal ini. Nah, kita akan lihat sebelum Yeshua. Sebelum Yeshua adalah sunat Kejadian 7, 11 sampai 14. Kamu harus disunat kulit katanmu dan hal itu menjadi satu tanda perjanjian antara aku dan kamu. Bisa lihat, jadi kita bisa lihat fase A, fase B, atau fase C. So, lihat pengajaran yang kemarin atau yang di atas. Karena pengajaran ini akan saya gabungkan dengan pengajaran yang kemarin. Ya, jadi kita ada di Kejadian 17 ayat 11 ini adalah di fase A, di mana secara alam jasmania fisik itu lebih diutamakan. Begitu, ya. Kemudian setelah kematian Yeshua bagaimana? Kebangkitannya dan Ruah Yahweh Elohim dicurahkan. Ruah Yahweh Elohim turun dan tinggal dalam manusia. Sebelum Yeshua, sebelum kedatangan Yeshua, ya. Zaman sebelum kedatangan Yeshua, Ruah Yahweh Elohim hanya hinggap dan pergi. Tidak bisa menetap dalam manusia. Tidak bisa karena manusia ada dosa. Dan dosanya hanya ditutup dengan darah binatang. Itu prinsip. Sedangkan setelah Yeshua, Ruah Yahweh Elohim tinggal dalam tubuh saudara dan saya. Karena itu sunat yang diberlakukan adalah sunat Hamasiyah. Dan sunat Hamasiyah ini adalah penanggalan tubuh dosa. Ya, tubuh dosa. Yang punya tubuh dosa laki atau perempuan. Ya dua-duanya.
Dua-duanya kan? Karena itu, ya, dua-duanya harus disunat Hamasiyah. Tidak ada lagi hubungannya dengan alat kelamin. Tidak ada. Yang ada di sini adalah mengenai baptisan. Karena dengan baptisan, maka orang itu dikuburkan bersama Yeshua dan dibangkitkan. Itu dia. Tubuh jasmani itu bukan tubuh jasmani, tubuh dosanya, ya tubuh dosanya itu dikuburkan dan dia menjadi apa? Manusia yang baru. Ya, manusia yang baru. Sama seperti yang sebelum Yeshua harus jadi manusia baru, tapi masalahnya ya adalah Ruah Yahweh Elohim hanya hinggap dan pergi. Karena itu tandanya adalah sunat kulit katan bagi laki-laki. Begitu, ya. Nah, sedangkan setelah Yeshua ya tidak lagi ya sunat kulit katan laki-laki, tidak, tetapi tubuh dosa. Yang punya tubuh dosa siapa? Sekali lagi, ya laki-laki sama perempuan, dua-duanya. Sudah bisa lihat, karena itu harus semuanya yang beriman kepada Yeshua harus dikubur. Harus dikubur. Ya dikuburnya pakai apa? Pakai air. Begitu ya. Nah, dikubur pakai peti ya, Kak. Berbahaya, Saudara. Ya, bablas ceritanya. Ya, dikubur lewat satu kiasan, yaitu baptisan itu, Saudara. Ya, secara fisik ya dibaptis lewat apa itu namanya? Airnya banyak ditenggelamkan begitu, ya, tenggelamkan dan kemudian bangkit keluar dari air. Ya jangan tenggelam terus, Saudara. Kan Saudara enggak punya insang. Ya kan? Yang punya insang sih terserah, tapi kan manusia nggak punya insang, Saudara. Ya tenggelam terus ya 5 menit ya bye-bye ceritanya. Ya kan? Ya bubar ceritanya. Ya setelah itu kan cepat, ya tenggelamkan nggak sampai 1 menit. Ya kan cuma paling ya 10 detik seperti itu. Ya jangan lama-lama. Ya kan? Tapi maknanya spiritualnya apa? Ya tubuh dosanya sudah dikubur, sekarang bangkit menjadi manusia yang baru. Ya, ini penting sekali. Fase kita adalah fase E, yaitu fase Ruah Yahweh Elohim. Nah, sekarang bagaimana dengan fase C? Ini fase ketiga, fase C, yaitu sunat Yehezkiel 44. Ya, terutama tertulis dalam ayat 7 dan 9. Kita akan lihat Yehezkiel 44 ayat 7 dan 9. Silakan Brother Reno. Yehezkiel 44 ayat 7. Ketika kamu membawa masuk bani asing, orang-orang yang tidak bersurat hatinya dan tidak bersurat daging untuk berada dalam tempat kudusku untuk mencemarkannya. Ketika pada baitku kamu mempersembahkan rotiku, lemak, dan darah. Dan hal-hal itu telah melanggar perjanjianku oleh segenap kekejianmu. 9. Beginilah Tuhan Yahweh telah berfirman, semua bani asing yang tidak bersunat hati dan tidak bersunat daging tidak boleh masuk ke dalam tempat kudusku, yaitu semua bani asing yang ada di tengah-tengah bani Israel. Ya, terima kasih. Ya, kalau saudara lihat ayat ini tanpa memahami konteksnya, maka saudara saya sudah pastikan tersesat. Tersesat. Nggak ngerti konteksnya. Beberapa bulan yang lalu saya memang sudah sedikit mencuplik masalah ini. Ya, mencuplik sedikit masalah ini. Dan langsung ditanggapi. Ya, bukan ditanggapi, langsung ada komen dari Imakib. Ya. Iman akar pribadi, akar apa? Akar Ibrani kalau tidak salah. Langsung di situ. Tembak langsung. Duor begitu ya dengan ayat ini. Bagaimana dengan Yehezkiel 44 ayat 7 dan 9? Langsung.
sama iman akar Ibrani itu. Ya kan? Ya karena nggak paham konteks. Seenaknya sendiri potong ayat. Itulah ya katanya iman akar Ibrani. Lah kok potong ayat seenaknya sendiri kayak orang Yunani. Lah podo wae ceritanya gitu. Sama saja gitu. Ya kan? Kok nggak lihat konteks? Saya bilang wah mengerikan sekali nih, langsung dipotong, ditembakkan. Ya. Nah, dan setelah saya berikan penjelasannya. Saya berikan penjelasan secara lebih gamblang hari ini. Pertanyaannya kan soal tempat kudus nih. Berarti kalau nggak sunat, orang-orang asing yang tidak bersunat hati dan tidak bersunat daging tidak boleh masuk tempat kudus. Pertanyaannya tempat kudus ini tempat apa nih? Apakah tempat kudus ini Syamayun? Kita bisa lihat. Apakah Syamayun tempat kudus? Bukan. Syamayun? Kerajaan 1000 tahun, Pak. Gimana? Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun ini mana? Ibu sudah tahu semua apa? Oke. Yerusalem. Bisa di-mute sebentar ya. Ya, saudara perhatikan pertanyaan ini. Apakah tempat kudus ini Syamayun? Sampai sekarang bait suci belum berdiri, saudara. Sampai sekarang memang belum berdiri kan? Nah sekarang apa yang dimaksud tempat kudus ini? Nah kita bisa lihat dari mana supaya nggak tersesat? Ya kita lihat dari konteksnya. Konteksnya begini, saudara. Nggak sulit kok. Konteksnya itu harus dilihat dari Yehezkiel Fatsal 37 sampai Fatsal 48. Itu konteksnya di sana, saudara. Dan ini berbicara mengenai prophecy, nubuat. Ya, mengenai nubuat. Jadi kita harus lihat dari konteks nubuatannya. Ya. Saudara nanti bisa lihat sendiri. Yehezkiel 37 sampai 38 itu adalah pemulihan Israel dari tahun 1948. Bahkan mungkin sedikit sebelumnya sampai hari ini. Itu bicara yang dibicarakan mengenai dari Yehezkiel 37 sampai 38. Itu mengenai ini. Pemulihan bangsa Israel. Itu loh yang Prime Ministernya Benjamin Netanyahu. Ya itu, saudara. Yehezkiel 37 dan 38. Kita melihat penggenapannya loh. Yehezkiel ini ratusan tahun sebelum Yeshua. Saudara dan saya ngelihat dengan mata kelapa sendiri. Maksud saya mata kepala sendiri. Ngelihat sendiri kan? Israel begitu luar biasa hari ini. Sampai punya nuklir lagi. Saya bisa lihat pemegang Nobel terbanyak di dunia. Penemu yang luar biasa. Orang-orang yang sukses. Banker. Saya bisa lihat. Ini cerita tentang prophecy. Ya. Kalau nggak salah sekitar 400, 500, 600 tahun sebelum Yeshua. Anggaplah berarti sekitar antara 2.500 sampai 2.700. Saya belum hitung ya, kurang lebih ya. Jadi jangan jadikan satu patokan. 2.500 sampai 2.800 atau 700 tahun yang lalu. Hari ini loh, saudara dan saya melihat dengan mata kita sendiri. Penggenapan Yehezkiel 37-38. Kemudian, Yehezkiel 39, 38, 39. Ini, sebentar. Saya mesti ada yang saya perbaikin sebentar ya. Sebentar. Supaya nggak salah pengertian. Sebentar. Saya lihat. Oh, sorry. Saya harus ganti sedikit.
Itu bukan 37 tapi 36. Sebentar ya, mohon maaf. Ya, jadi ini dari, bentar ya, saya ganti sebentar. Ya, ya, oke. Saya akan bagikan. Jadi termnya adalah seperti ini. Ya, oh, kok begini lagi? Sebentar ya, sebentar. Sorry. Sebentar ya, saya perbaikin sebentar. Ya, ini yang benar. Ya, supaya di luar sana nggak terkacaukan. Ya, jadi YSQL 36 sampai 48, Saudara. Ya, mohon maaf, ini revisinya. 36 sampai 48. Jadi 36 sampai 37 adalah pemulihan Israel yang Saudara lihat sekarang, ya, 36 sampai 37. Kemudian 38 dan 39 itu sudah pernah saya bahas mengenai perang dunia di zaman akhir, perang Gog, perang Harmagedon, dan perang Gog dan Magog. Saudara coba cari di pelayanan menorah, itu menggambarkan yang digambarkan oleh Yesaya 38-39, yaitu perang sebelum Israel masuk masa 666. Ya, jadi kita bisa lihat kronologinya. Ya, sudah paham? 36-37 pemulihan Israel dari 1948 atau sedikit sebelumnya sampai hari ini, dan kemudian akan terjadi perang yang hebat. Hari ini Israel nggak berhenti, saudara. Terus hajar habis Hamas. Next step Hezbollah, gitu ya. Yang berikutnya adalah Hezbollah dan kroni-kroninya. Ya, itu Yeskel 38-39. Kemudian Yeskel 40 sampai 48. 40 sampai 48. Itu adalah keadaan Israel setelah masa 666. Nah, kita sudah tahu apa itu setelah masa 666. Kerajaan damai 1000 tahun. Pemimpinnya Yeshua HaMashiach dalam tubuh kemuliaan beserta dengan saudara dan saya yang sebelumnya sudah terrapture mengenakan tubuh kemuliaan. Saya bisa lihat, dan juga ada orang-orang yang dibangkitkan juga gara-gara tertinggal rapture. Itu memerintah, tapi levelnya adalah level jubah putih dan daun palem. Begitu loh. Ya. Nah, sunat Yehezkiel 44 itu di dalam koridor Yehezkiel 40 sampai 48. Yaitu pada masa kerajaan 1000 tahun. Jangan ayat itu dipotong, dipaksakan untuk hari ini. Siapa yang tidak sunat tidak akan selamat. Ini podo ceritanya sama dengan ceritanya hampir 2000 tahun yang lalu yang dihadapin oleh siapa? Rabi Saul dengan Barnabas. Karena pengajar-pengajar dari Yudea yang turun ke Antioquia. Saya bisa lihat, ini loh ayat dipotong, kemudian dipaksakan. Aneh kan? Saya bilang aneh sekali gitu loh. Nggak ngerti konsepnya mengenai prophecy.
Potong aja ayat seenaknya sendiri dan dipaksakan. Harus sunat. Tunggu dulu. Lihat dulu konteksnya. Lihat dulu di mana ayat itu berada dan mau apa ayat itu, ke arah mana. Jadi saya bisa lihat orang-orang goyim. Nah dari sini kan bisa lihat kan bahwa nanti dalam kerajaan 1000 tahun itu ada sedikit orang goyim yang lolos, saudara. Nggak seluruhnya 144.000 itu. Ya, yang betul-betul orang Israel. Tidak, memang orang Israel akan masuk. Tetapi ada sedikit orang goyim yang bisa lolos. Dan orang-orang goyim itu sudah ditulis sama Yehezkiel. Ya, Pasal 44 itu dikatakan kalau nggak bersunat, nggak boleh pergi kemana? Bait suci, tempat kudus. Ya, nggak boleh. Padahal di dalam kerajaan 1000 tahun, di dalam kitab Zakaria, itu tertulis bangsa-bangsa harus menghadap sang raja, yaitu pada hari raya, hari raya apa? Sukot. Sukot. Terima kasih. Hari raya Sukot. Saya bisa lihat, harus menghadap. Itu bangsa-bangsa, lalu tidak disunat gimana? Nah, ini tidak disunat. Ini tidak boleh masuk. Ya itu maknanya. Tidak boleh masuk, ketemu sama raja itu, yaitu Yeshua HaMashiach dalam tubuh kemuliaan. Ingat loh, ini saya sudah berikan yaitu pengajarannya yaitu bait suci keempat. Saya pernah itu. Coba saudara lihat di situ. Kalau saudara ingin tahu mengenai bait suci Elohim versinya Yehezkiel, saya sudah berikan itu pengajaran itu. Ya, bait suci keempat itu saya judulnya di situ. Saya ingat. Ini kita harus lihat ya, kita harus paham. Jangan sampai kemakan dengan pengajar-pengajar itu. Hati-hati, saudara. Ya, yang ingin mengembalikan secara alam spiritual saudara yang sudah bebas kembali terbelenggu di bawah spirit Hagar dan Ismail. Jelas kan? Jelas banget, saudara. Ya, sangat jelas. Jadi Yehezkiel, sunat Yehezkiel 44 adalah sunat bagi bangsa-bangsa goyim. Kalau Israel mah sudah disunat. Karena perjanjiannya sudah disuruh oleh Bapak Yahweh sejak Kejadian 17. Perjanjianku kamu sunat ada di dalam dagingmu. Jadi orang Israel harus sunat terus. Saya bisa lihat. Dan sebenarnya ada yang lebih dalam dari itu, yaitu Bapak Yahweh tahu bahwa Israel akan menolak, ya, akan menolak Yeshua, itu sudah ada di sana. Karena itu sampai hari ini yang namanya Israel harus sunat, harus. Karena mereka juga menolak Yeshua kan, dan mengarah kemana? Ke kerajaan 1000 tahun kan, dan mereka harus sunat. Inilah perjanjian kekal. Tapi ayat itu dipotong, dipaksakan untuk orang goyim di fase B. Yang tidak bersunat, kamu harus sunat. Enak gitu, nggak rapture. Loh, ngaco kan itu, ngawur kan di situ, iya kan? Wah, tragis itu pengajar itu, tragis itu. Katanya percaya akar iman Ibrani, begitu, imakit. Saya nggak habis pikir. Melihat hal yang sederhana ini, ya susah ya. Kalau memang bukan pembukaan dari Ruach Yahweh Elohim. Ya maklumlah karena tentang Ruach Yahweh Elohim tidak sunat hati dan tidak sunat telinga ya. Menentang Ruach Yahweh Elohim, menentang speak in tongue. Pantes lah saya bilang. Saya bisa lihat. Ya, jadi sangat jelas sekali ya. Yehezkiel, sunat Yehezkiel 44 itu adalah orang-orang goyim yang lolos dari masa 666. Mereka harus disunat. Kalau nggak mau disunat bagaimana? Ayo, kalau nggak mau disunat bagaimana?
Dikeprok, Pak. Dikeprok, Pak. Ya, bagaimana jika menolak disunat pada masa kerajaan 1000 tahun? Jawabannya sudah disediakan oleh Ghafar Elohim. Sudah disediakan. Sudah. Jadi Ghafar Elohim kita ini Tanak Britwadas itu lengkap, saudara. Luar biasa. Luar biasa. Itu diperlengkap. Berarti yang menolak disunat pada masa kerajaan 1000 tahun. Kalau orang Israel mah sudah disunat. Orang-orang Goyim yang harus disunat saat masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau tidak mau disunat, berarti mengingkari perjanjian kekal. Ya, mengingkari Kejadian 17. Itu perjanjian kekal. Itu loh maksudnya kekal itu, saudara. Ya, bukan berarti kekal itu hari ini fase B kamu harus sunat. Bukan. Ini loh, kekal itu sampai kapan ya? Sampai zaman kerajaan 1000 tahun. Setelah dalam kerajaan 1000 tahun ada sunat nggak? Tidak. Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Untung saudara jawab tidak ada. Ya kan? Buat mereka pasti mereka ngomong perjanjian kekal untuk selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Ya kan? Kalau mereka nggak lihat peta zaman, ya mereka ngomong ya terus sampai kekekalan. Ya, sopo sih ngerti nyunat di kekekalan itu? Dan siapa yang mau dilahirkan dan mau disunat di dalam alam kekekalan? Ya kan? Kan kebablasan semua mereka itu. Ya setelah kerajaan. Iya, Pak, bagaimana? Itu bukan Yesaya 65 ayat 10, tetapi Yesaya 65 ayat 20. Oke, coba saya perhatikan ya. Terima kasih. Bayi yang beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai lanjut usianya. Sebab orang yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Oh iya, betul-betul. 65 itu apa? Saya betulin dulu aja. Terima kasih. Saya terlalu bersemangat masalahnya. Terima kasih, Blisco. 65 itu berapa itu? 20. 20 ya? Oke. Thank you. 65 ayat 20. Ya, betul. Ya. Ya, Yesaya 65 ayat 20. Ya, terima kasih sekali lagi. Kalau usianya tidak mencapai 100 tahun, berarti orang itu kena kutuk. Kena kutuk. Kenapa kena kutuk? Mengingkari perjanjian kekal, tidak mau disunat. Berarti ya, saya harus kasih tahu, yang disunat sekarang ini, yang disunat-sunat sekarang itu, mereka sedang mempersiapkan diri untuk masuk di dalam fase masa apa? Masa apa? Masa 666, Pak. Nah, itu dia saudara yang ngomong lah ya. Ya, berarti yang disunat sekarang itu sedang dipersiapkan masuk masa 666. Dan mereka mengharapkan bisa lolos masuk dalam kerajaan 1000 tahun supaya tidak kena Yesaya 65 ayat 20. Nggak bisa lihat? Ya, siapa yang mau masuk masa 666? Nih saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya mau. Saya rapture, Pak. Saya Rapture. juga nggak mau, Pak. Saya bisa lihat di sini. Ya, saya bisa lihat di sini. Berarti mereka sendiri yang sebetulnya mempersiapkan dirinya untuk melewati masa 666. Mereka mempersiapkan diri sendiri. Dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Ngeri nggak, saudara? Ngeri. Saudara. Tapi fokusnya di sini, saudara. Mereka itu pasti fokusnya di mana? Pengajaran seperti itu. Kejadian 17. Itu yang pertama. Senjata mereka itu di situ. Perjanjian kekal. Padahal nggak ngerti kekalnya itu maksudnya apa. Kedua,
Yosua disunat. Kenapa kamu tidak disunat? Nah, itu senjatanya mereka. Selalu di situ. Selalu di situ. Nggak punya yang lebih dari itu, saudara. Yosua disunat, kenapa kamu tidak disunat? Selalu di situ. Yosua disunat itu karena dia menggenapi apa yang telah difirmankannya. Itu anakmu harus disunat 8 hari pada usia 8 hari. Itu Yosua yang genapi. Tapi ayat itu dipotong dan dikembangkan. Begitu loh. Seenaknya sendiri. Untuk membebankan orang di fase bar untuk harus disunat. Kacau kan? Ya kan? Ya, jadi kita bisa paham ya. Apa itu sunat Yehezkiel 44? Ya, sangat-sangat jelas sekali. Ya. Ya. Sangat-sangat jelas sekali. Nah, jadi sekarang masalahnya bagaimana kalau ngotot soal sunat? Ini kan sudah jelas-jelas kan ya? Ya. Bagaimana kalau ngotot soal sunat? Jawabannya adalah ini pasti mereka nggak tahu lah, terima nggak terima ya, nek terima ya bertobat ya, puji Bapak Yahweh ya, kita mengharapkan pertobatan mereka begitu ya. Itu kan hati saya seperti itu, supaya mereka dalam posisi yang waras begitu ya, sehat pikirannya ya, penuh roh Yahweh Elohim, dipimpin dengan pola pikir yang benar begitu loh. Ya bersyukurlah kalau mereka bertobat. Tapi kasihan siapa? Ya, yang kasihan itu adalah yang bawahan-bawahan, yang manut-manut aja, manggut-manggut aja. Itu loh, itu kasihan saudara. Dicekoin, racun terus. Iya kan? Keracunan. Sekarang kalau, masalahnya kalau tetap ngotot soal sunat. Ya, tetap ngotot soal sunat. Bagaimana? Jawabannya ada di Rabi Saul, bukan saya. Bukan saya. Ya, Rabi Saul sudah menyatakan, bagaimana kalau ngotot terus soal sunat? Mereka pasti akan bikin konten, mungkin ya. Kalau nggak bertobat pasti bikin konten, pasti. Apalagi, ya, Always. ya pastilah. Mereka mau coba cari pembenaran tuh gitulah. Ya. Bagaimana kalau soal ngotot soal sunat, ngotot, saudara tahu ngotot ya, bersikeras, ngotot, keras kepala, ngotot itu bahasa enak, bahasa Surabaya, ngotot gitu ya, ya tegar tengkuk, keras kepala. Bagaimana kalau mereka seperti itu? Ingat, ikutin pengajaran minggu depan. Jawabannya adalah kalau mereka ngotot soal sunat, dikebiri saja, potong habis saja. Ini yang ngomong bukan saya, ayatnya ada, saya akan tunjukkan minggu depan. Pas 17 Agustusan, nah silahkan dikebiri. Nek ngotot sunat, habisin saja itu, ya. Nggak usah ujungnya saja, habisin total, jadi sida-sida. Ini Rabi Saul yang ngomong loh ya. Sudah ada, saudara bisa cari sendiri, tapi saya akan berikan minggu depan. Pas 17 Agustusan lagi. Ya, hari kemerdekaan, biar mereka merdeka sekalian, ya, dikebirin, habis. Total habis. Jangan ujungnya saja, total habis. Rata tanah. Ya. Jadi, ikutin, ngotot sunat, kebiri saja. Ya, jadi siapa yang saudara kalau masih bukan kepingin ya, maksud saya, saudara masih diinjili, ya, saudara masih diinjili ya, menerima tawaran-tawaran untuk mengikuti WA-nya mereka masalah sunat dan sebagainya ya, saudara bisa teks kembali, ngotot soal sunat,
kebiri saja. Ya, 17 Agustusan. Ya kan, minggu depan kan 17 Agustus kan. Kalau kita masih 16, saudara sudah 17 Agustus. Hari Raya Kemerdekaan. Merdeka. Ya kan? Jadi inilah jawabannya, saudara. Ya, saudara, saya kasih jawaban. Ya, dikirimi pembahasan lebih dalam lagi soal sunat. Ya, kita sudah tahu lah bahasnya soal apa. Saya sudah bongkar semuanya kok. Ya, kasih tahu aja sama mereka. Ya, bebaskan, buka. Apa itu namanya? Kurungannya dibuka supaya bebas terbang 17 Agustus di Kebiri saja. Ya, Kayak Kasim dong Pak, Kasim. ya memang itu Kasim atau Sida-Sida itu sama. Sida. Sida-Sida. Ya, Sida-Sida, Kasim itu sama. Ya, sama itu. Ya, begitu. Bebas, merdeka. Ya, terlepas. Keluar dari sangkar 17 Agustus. Besok, saudara perhatikan. Ya, ada yang namanya Tis'a Ba'af. Nah, ini kan saya sudah bahas nih. Ya, Tis'a Ba'af. Tahun 2024, Tis'a Ba'af itu hari Senin. Senin sore sampai Selasa sore. Selasa sunset, kata itu benar. 12 dan 13 Agustus. Saudara ngerti spirit apa yang ada di balik Tis'a Ba'af? Ya, dulu mungkin saudara tidak paham, tapi saya kasih pemahaman. Kita baca, memang agak panjang ayatnya, tapi nggak ada salahnya. Saya nggak siapkan di apa itu namanya di PowerPoint. Mungkin Brother Henok bisa bantu kita untuk baca Imamat 26 ayat 14 sampai 46. Ini mengenai Tis'a Ba'af. Imamat 26 ayat 14 sampai 46. Silakan Brother. Imamat berapa Pak Yosef? Jadi lupa. 26 Oh iya. ayat 14 ya. Ya. Imamat 26 ayat 14. Dan apabila kamu tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan seluruh perintah itu, dan apabila kamu menolak ketetapan-ketetapanku, dan apabila hatimu membenci peraturan-peraturanku dengan tidak melakukan seluruh perintahku, tetapi mengingkari perjanjianku, 16, aku pun akan melakukan hal ini kepadamu. Aku akan mendatangkan kengerian ke atasmu, penyakit ganas dan demam yang menggerogoti mata dan menyebabkan jiwa merana, dan kamu akan menabur benihmu untuk kesia-siaan, dan yang menjadi musuh-musuhmu akan melahapnya. 17, dan aku akan menghadapkan wajahku kepadamu, dan kamu akan dipukul oleh orang-orang yang menjadi musuhmu, dan mereka yang membencimu akan memerintah atasmu, dan kamu akan melarikan diri tanpa seorang pun mengejar kamu. 18, dan apabila sampai saat itu kamu tidak mau mendengarkan aku, maka aku akan meningkatkan 7 kali dalam mengganjar kamu atas dosa-dosamu. 19, dan aku akan menghancurkan kebanggaan kekuatanmu, dan aku akan menata langitmu seperti besi dan tanahmu seperti tembaga. 20, dan kekuatanmu akan menjadi habis dalam kesia-siaan. Tanahmu tidak akan memberikan hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberikan buahnya. 21, dan apabila kamu berjalan berlawanan denganku, dan kamu tidak mau mendengarkan aku, maka aku akan meningkatkan 7 kali tamparan ke atasmu sepadan dosa-dosamu. 22, dan aku akan melepaskan atasmu binatang liar, dan itu akan membuatmu tanpa anak, dan memusnahkan ternakmu, dan membuatmu menjadi sedikit, dan membuat sunyi jalan-jalanmu. 23, dan apabila dalam hal ini kamu tidak mau diluruskan olehku,
dan kamu berjalan berlawanan dengan aku, 24, maka aku juga akan berjalan melawan kamu, dan aku sendiri akan memukulmu 7 kali lipat atas dosa-dosamu. 25, dan aku akan mendatangkan pedang ke atasmu untuk melaksanakan pembalasan dari perjanjian itu, dan kamu akan berkumpul di kota-kotamu. Aku akan mengirim wabah ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke tangan musuh. 26, ketika aku memusnahkan persediaan makanan atasmu, maka 10 wanita akan membakar rotimu di dalam sebuah tungku, dan mereka akan membawa balik rotimu berdasarkan timbangan, dan kamu akan makan dan kamu tidak menjadi kenyang. 27, dan apabila dalam hal ini kamu tidak mendengarkan aku, dan kamu berjalan melawan aku, 28, maka aku akan berjalan melawanmu dengan keras, dan aku sendiri akan menghajarmu 7 kali atas dosa-dosamu. 29, dan kamu akan makan daging anak-anak lelakimu, dan kamu akan makan daging anak-anak perempuanmu. 30, dan aku akan memusnahkan tempat-tempat pemujaanmu, dan menghancurkan patung-patung berhalamu, dan aku akan menyusun mayat-mayatmu di atas puing-puing berhala-berhalamu, dan jiwaku muak denganmu. 31, dan aku akan membuat kota-kotamu menjadi reruntuhan, dan aku akan merusak tempat-tempat kudusmu, dan aku tidak akan menyerbakan bau harum yang menenangkan kamu. 32, dan aku akan menghancurkan negeri itu, dan musuh-musuhmu yang tinggal di sana membuatnya sunyi. 33, dan aku akan menyerahkan kamu ke antara bangsa-bangsa, dan aku akan menghunus pedang di belakangmu, dan negerimu akan menjadi tandus, dan kota-kotamu akan mengalami kesunyian. 34, pada waktu itu negeri itu akan menjadi puas dengan sahabat-sahabatnya selama masa kesunyiannya, dan kamu berada di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itu negeri itu akan beristirahat dan akan menikmati sahabat-sahabatnya. 35, negeri itu akan beristirahat selama masa kesunyiannya, akan mengalami apa yang belum pernah terjadi ketika kamu tinggal di sana. 36, dan mereka yang tersisa dari antaramu, aku juga akan mendatangkan ketakutan ke dalam hati mereka di negeri yang menjadi musuh-musuh mereka, dan bunyi daun yang bergerak akan mengejar mereka, dan mereka akan melarikan diri, pelarian dari kejaran pedang, dan mereka akan jatuh ketika seseorang pun mengejar. 37, dan mereka akan menjatuhkan seorang terhadap yang lain seperti di hadapan sebuah pedang ketika tak seorang pun mengejar, dan mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri di depan musuh-musuhmu. 38, dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa, dan negeri yang menjadi musuh-musuhmu akan melahap kamu. 39, dan yang tersisa dari antaramu akan membusuk oleh kesalahannya di negeri-negeri yang menjadi musuh-musuhmu, dan juga oleh kesalahan leluhurnya mereka akan membusuk bersamanya. 40, dan mereka akan mengakui kesalahan mereka dan kesalahan leluhur mereka dalam pengkhianatan mereka ketika mereka berkhianat kepadaku, dan juga ketika mereka berjalan bertentangan dengan aku. 41, ya aku akan berjalan bertentangan dengan mereka, dan aku akan membawa mereka masuk ke negeri musuh-musuhnya, kecuali hati mereka yang tidak bersunat itu mau merendahkan diri, dan pada waktu itu mereka jemu akan kesalahan mereka. 42, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, dan juga perjanjianku dengan Ishak, dan juga perjanjianku dengan Abraham, dan aku akan mengingat negeri itu. 43, namun negeri itu akan ditinggalkan oleh mereka, dan biarlah dia menjadi kenyang akan sahabat-sahabatnya dalam keterpencilannya dari mereka, dan mereka akan menjadi kenyang oleh kesalahan mereka bahkan karena mereka telah menolak penghakimanku, dan jiwa mereka membenci ketetapan-ketetapanku. 44, dan bahkan lebih jauh dari itu, dalam keberadaan mereka di negeri musuh-musuhnya, aku tidak menolak mereka, juga tidak membenci mereka dengan melenyapkan mereka, sehingga membatalkan perjanjianku dengan mereka, karena akulah Yahweh Elohim mereka. 45, dan mengenai mereka, aku mengingat perjanjian mereka yang dahulu, yang aku telah membuat mereka keluar dari tanah Mesir di mata bangsa-bangsa lain, untuk menjadi Elohim atas mereka. Akulah Yahweh. 46, inilah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang telah Yahweh buat antara dia dan Bani Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Moshe.
Iya, terima kasih. Saya bisa lihat perayaan Tisha B'Av adalah ikut sepenanggungan gara-gara bait suci diruntuhkan yang pertama, tapi nggak rata tanah, oleh Nebukadnezar. Yang kedua, dirata tanahkan oleh Jenderal Titus. Mereka ikut berpartisipasi, ikut bersepenanggungan karena peristiwa itu. Akarnya di mana? Imamat 26 mengenai kutuk. Ikut-ikutan. Hati-hati. Mau terima kutuk atau berkat? Kalau saudara mau terima berkat, jangan ikutin perayaan Tisha B'Av. Jangan. Saudara bisa lihat penghukumannya 7 kali kalau nggak bertobat. Kemudian nggak bertobat lagi. Didobel 7 kali. 49 kali. Itu pernah saya berikan pengajarannya mengenai Yehezkiel. Sudah bisa lihat. Dan ujungnya adalah pertobatan Israel tahun 2030. Nggak lama lagi. Tidak lama. Tapi saudara perhatikan. Dari tahun 700 sebelum Masehi. 2700 tahun. Dan sejak tahun 70 sampai tahun 2030. Itu buat Yehuda. Yang tahun 700 sebelum Masehi itu untuk Israel. Bayangkan, saudara. Dihajar dengan perkataan Elohim yang hanya beberapa ayat. Imamat 14 sampai 46. Hanya beberapa ayat. Tapi dihajar sampai ribuan tahun. Bayangin. Dan anehnya, mau ikut sepenanggungan. Coba bayangin. Berarti mau ikut nanggung juga kutuknya. Coba. Makanya mikir gitu loh. Ya. Mikir dulu sebelum perayaan itu dicek dulu. Ini perayaan apa? Nek Purim nggak apa-apa. Ya, kalau Purim nggak masalah. Kalau Hanukah nggak masalah. No problem. Tapi kalau Tisha B'Av, jangan sekali-sekali menyentuhnya. Menyentuhnya berarti ikut sepenanggungan gara-gara mereka menolak cara kerja Bapak Yahweh, yaitu harus tetap setia, tidak beribadah kepada ilah-ilah asing. Itu yang pertama. Yang Israel, 700 tahun sebelum Masehi. Yang kedua, spiritnya apa? Menolak Yeshua HaMashiach. Mengerikan tidak? Mungkin dulu saudara tahun lalu ada yang mengikutin. Ya saudara minta ampun saja. Karena ketidakmengertian saudara. Tapi tahun ini saudara jangan ikut-ikut. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Bahaya sekali. Spiritnya bahaya sekali. Tisha B'Av. Jangan seolah-olah, oh itu dari Yahudi. Tidak seluruhnya dari Yahudi kita telan. Tidak. Saya bisa lihat. Loh, kenapa kamu pakai kipa, pakai talit? Tidak masalah. Nggak ada kutuk, ini ada berkat. Kenapa pakai pasmina? Itu ada berkat. Tidak masalah. Tapi perayaan yang satu ini, jangan disentuh, saudara. Kita lihat saja, apakah masih menyentuh atau tidak. Kalau tidak, puji Bapak Yahweh. Satu step lagi, terjadi pertobatan buat mereka. Hati kita kan harus terbuka. Ya, melihat saudara kita bertobat, ya kita juga ikut senang, begitu loh. Betul kan?
Ya kan? Ya kan harus ikut senang. Saudara jangan, kalau sudah bertobat gitu ya jangan disalah-salahkan gitu. Itu kan namanya kan kejam, saudara. Kan tidak boleh begitu. Ya kan? Kalau mereka sudah tahun ini tidak merayakan gitu, haleluya. Tapi belum selesai, saudara. Ada 17 Agustus. Ada 17 Agustus. Saya juga heran, saudara ya. Kok bisa bertepatan gitu ya? Kok bisa bertepatan apa? Bertepatannya kok besok ada Tisza B'Av, kemudian minggu depan 17 Agustus. Ya kan? Padahal mereka itu sudah mempromosikan sunat dan brit milah itu kalau nggak salah 3-4 bulan yang lalu kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah. Saya nggak terlalu memperhatikan. Begitu. Saya sudah dapat kabar, ini lagi diserang lagi Pak, ya sudah biarin saja. Saya cuma ngikutin alur roh Yahweh Elohim. Oh ya kok ya tepat gitu loh. Lagi pembahasannya jatuhnya ya pas sekarang ini, ya pas besoknya ada Tisza B'Av, minggu depan ada hari kemerdekaan. 17 Agustus. Sudah waktunya. Ya, aneh ya. Inilah yang namanya dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Mantap tidak? Mantap, saudara. Padahal saya tidak merencanakan loh, saudara. Saya nggak merencanakan loh. Oh, nanti tanggal sekian saya akan khotbah ini, tanggal sekian khotbah. Oh, enggak loh. Saya enggak loh. Padahal rencana untuk memberikan mengenai ini ya, mengenai apa itu namanya brit milah itu sebetulnya 2 minggu yang lalu, saudara. Seharusnya kan saya sudah umumkan. Kalau nggak salah 2 minggu atau seminggu yang lalu harus saya sudah start. Dan saya cuma hanya 2 sesi. Artinya kok tiba-tiba bisa jadi 4 sesi nantinya. Kita sudah jalan setengah 2 sesi kemarin dan hari ini dan minggu depan. Kok bisa tepat gitu loh dengan Tisza B'Av? Kok bisa tepat dengan 17 Agustusan, hari kemerdekaan. Ya, kemerdekaan buat mereka gitu ya. Yaitu tadi ngotot sunat titik, yaitu dimerdekakan sekali. Ya kan? Kebiri sekalian, Pak. Ya udah dimerdekakan sekali begitu, ya kan? Nggak usah setengah-setengah gitu, merdeka sekali. Dirata-tanakan, Pak. Ya, rata-rata. Ya, jadi saya sama sekali loh, saya sama sekali nggak merencanakan loh, nggak merencanakan, teman-teman. Ya kan? Padahal waktu mereka sudah ngasih tahu ada yang menyerang mengenai Nabi Cecep katanya gitu. Ya saya sudah tahu. Saya sudah tahu, gitu loh. Ya, kalau saya saat itu saya mau dengan pengajaran ini bisa kok, bisa. Tapi anehnya Ruah Yahweh Elohim bilang nggak penting, biarin saja, nggak penting. Ikutin caraku, jalan melalui time travel. Lu anehnya ya, kok bisa cocok gitu loh. Kok hari ini pas gitu. Berarti pimpinan Ruah Yahweh Elohim di mana? Pelayanan menorah, puji Bapa Yahweh. Iya kan? Haleluya. Pas gitu. Ya, semoga dengan yang pas ini mereka juga pas bertobat gitu. Ya kan? Nah, mereka bertobat ya kita ikut sukacita lah. Kan ada tertulis 1 orang bertobat, malaikat bersukacita. Oh, saudara kita bertobat, kalau kita tidak bersukacita kan bahaya, saudara. Nggak boleh begitu dong ya. Ya kalau mereka bertobat ya puji Bapa Yahweh. Kita tetap mengasihi mereka. Ya, kita tetap mengasihi mereka, ya. Ya, cuman ya kalau mereka bertobat ya tidak bisa diperbaiki, saudara. Masa bisa kulaan? Siapa yang cari kulit katan? Kan tidak ada, ya kan? Mau beli di mana? Tokopedia, kan nggak jual, saudara, ya kan? Tidak ada, ya sudah. Caranya bagaimana ya? Caranya ya bertobat, ya minta ampun, ampuni karena salah pengertian. Mumpung masih ada waktu, belum rapture, begitu loh, ya kan? Dan mereka juga percaya kok, Yesus sebentar lagi datang kok. Mereka ya percaya. Ya sudahlah, ya dari hidup kita, dari hati kita tetap mengadakan pengampunan, ya, dan kalau mereka bertobat ya kita ikut sukacita. Berarti Ruah Yahweh Elohim bergerak dalam hidup mereka. Siapa tahu mereka speak in tongue. Nah, itu dia, ya kan? Siapa tahu speak in tongue, ya, bagus ya, gitu ya. Akhirnya mereka bikin konten mengakui mereka speak in tongue. Puji Bapa Yahweh, ya kan? Ini begitu kan?
Kan di Syamaim kan nggak ada permusuhan, saudara. Ya, permusuhan hati-hati, saudara. Ya kan, bisa ditolak sama malaikat Bapak Yahweh di Syamaim. Kan nggak boleh ada permusuhan, saudara. Ya, ya biarin aja mereka ngata-ngatai Nabi Cecep, Nabi palsu, Nabi ini tuh ya biarin ya. Kita pengampunan saja. Begitu kita pengampunan, kita ambil mahkota-mahkotanya. Ya, kita lucutin mahkotanya. Ya kan? Kita pindah ke tempat kita tambah banyak mahkotanya. Puji Bapak Yahweh. Ya, nggak usah sakit hati, percuma. Mau rapture sakit hati, rugi. Ya, ya puji Bapak Yahweh. Ya, ya, kita tetap mengharapkan mereka bertobat, mereka kembali dalam posisi yang benar. Ya, kalau enggak ya tanggung sendiri, berarti mereka sudah disunat untuk mempersiapkan hidup mereka masuk 666. Begitu ya kan? Kalau bisa lolos, ya lolos sampai masuk kerajaan 1000 tahun, sehingga dalam kerajaan 1000 tahun tidak ikut dikepro. Gitu kan ya? Iya kan ceritanya kan begitu, ya kan? Nggak susah loh. Sebabnya Jafarelo itu lengkap banget gitu ya, kita bisa mendeteksinya. Ya kan? Mau pilih mana begitu ya? Ya, mau pilih pertobatan atau tidak bertobat. Nah, dengan risiko masing-masing. Nek bertobat masuk rapture. Nek tidak bertobat, ya tetap mempertahankan sunatnya. Begitu saja. Ya, jadi nggak susah kok, nggak susah. Ya, puji Bapak Yahweh. Sangat luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan saudara kumpulkan saja, ya, karena belum selesai, ya, belum selesai mengenai masalah brit milah atau sunat ini. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan dari tema yaitu kalau ngotot dikebiri saja, ya. Jadi kita akan lihat dari sudut pandang apa yang dilihat oleh Rabbi Saul, ya. Jadi apa yang dilihat oleh Rabbi Saul, pengajaran-pengajarannya sangat jelas sekali dan sangat konsisten sekali. Ya, puji Bapak Yahweh. Saya akan kembali bergabung dengan tim Arizona. Kita akan masuk dalam worship dan setelah itu, setelah worship nanti saya akan tutup di dalam doa berkat. Ya, oke. Puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom.